Beberapa waktu yang lalu saya melihat video Avenged terkait dengan 9 naga yang dimulai dengan Aguan yang dikatakan sebagai kepala naga. Intinya adalah kalau orang bermasalah hukum dengan Aguan dengan kepala naga ini, ya pada umumnya tumbang gitu. Ya, seperti seorang kalau kita melihat kecoa diinjek penyet selesai gitu. Ya, dicontohkan oleh Aspen Lim itu si A masuk penjara, si B masuk penjara, Sisi masuk penjara. Begitu berurusan dengan Aguan itu nggak ada satupun yang menang, ya. Dan Aguan sendiri dikatakan pernah memiliki masalah hukum tetapi lolos hilang begitu saja, ya sampai sekarang nggak ada ceritanya. Jadi apa yang digambarkan oleh Aguan itu adalah gambaran tentang Aguan yang super power hebat. Karena apa? Karena dia adalah salah satu penglomerat di Indonesia, ya. Oh, raja itu ya, kepala naga itu top luar biasa. Saya kira bahwa Akbar seorang kaya raya, seorang konglomerat, seorang kepala naga itu banyak masyarakat yang sudah tahu tentang hal itu. Bahwa kalau orang kaya raya itu backingnya kuat, penguasa-penguasa dari presiden, kapolri-nya, panglima, atau menteri-menteri siapapun, backingnya itu sudah bukan menjadi rahasia umum gitu. Ya, itu sudah lazim. Ya kan, apalagi di Indonesia ini. Ya, dan kalau bagi kelompok masyarakat bisnis keturunan Tionghoa misalnya, soal membeli pejabat, soal suap menyuap, soal ya itu lazim juga, itu sudah diketahui umum, gitu ya. Saya pernah mendengar cerita dari uh, ketua dan pendiri Gereja Ortodoks Indonesia itu Romo Daniel Biantoro, ia menceritakan bahwa di kalangan komunitas Tionghoa itu dewanya pun bisa disuap gitu. Ya, jadi suap menyuap itu sudah menjadi kultur, semacam menjadi kultur budaya buat mereka, sesuatu yang bukan aib, sesuatu yang biasa. Jadi karena itu Alfred mau menggambarkan sesuatu yang yang menakutkan gitu. Apakah itu ada benarnya? Itu bagi masyarakat itu umum ada benarnya. Tetapi bagi saya menolak pesan yang menakutkan itu. Ya, apa resepnya? Pertama begini, kalau Anda itu bermasalah hukum, lihat posisi Anda itu benar nggak. Jadilah orang benar lebih dahulu. Kasus Anda adalah kasus yang benar dulu. Ya, bahwa saran Alvin itu supaya Anda menggunakan lawyer yang hebat, yang baik, itu oke, itu saya setuju. Dalam pengertian pakailah lawyer yang profesional. Kalau Anda menggunakan lawyer yang tidak profesional, yang juga modalnya asal suap, itu berbahaya juga, nggak bisa diandalkan. Ya, tetapi lebih daripada itu semua, kalau Anda menjadi orang benar, Anda akan punya akses dengan kekuatan divine power, kekuatan yang maha benar, kekuatan yang maha kuat, yang maha kuasa. Ingat, orang mengatakan di atas langit ada langit. Nah, langit yang teratas, yang tertinggi itu adalah the divine power. Apapun itu Anda sebutnya. Ya, apakah itu Tuhan, Allah, dewa, terserah Anda. Tapi itu adalah kekuatan yang paling puncak yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan uang sebesar apapun, oleh kekuatan pangkat setinggi apapun. Ya, jadilah orang benar. Dan orang benar itu bagaimana? Dalam perspektif Buddhisme yang sedikit-sedikit saya tahu, orang benar adalah orang yang berpikir benar, yang beretitut benar, yang sikap hatinya benar, ya, yang perbuatannya benar. Singkatnya, orang benar itu adalah orang yang hidup dengan moralitas yang baik. Gitu. Nah, kalau Anda manusia yang hidup dengan moralitas yang baik, jangan pernah gentar. Ada kisah tentang di Alkitab ini, ya, terlepas daripada ada Kristen atau bukan, Daud dan Goliat. Daud itu remaja, dia masih cedengan melawan Goliat raksasa di Kanaan yang luar biasa yang ditakuti. Tumbang itu raksasa. Ya, dan dikatakan juga oleh Alkitab itu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan sekali lagi Alkitab mengatakan jangan takut. Itu sebanyak 365 kali. 1 tahun kabisat. Artinya, kalau tiap hari Anda menghayati kata jangan takut itu, dan Anda adalah orang benar, Anda tidak perlu takut menghadapi siapapun. Karena, seperti kata-kata Paulus juga, kalau Allah dari pihakku, siapa yang menjadi lawanku. Jadi, siapapun itu, orang-orang raksasa modern, raksasa ekonomi di zaman modern ini, ya apakah 9 naga, 90 naga, 900 naga dan sebagainya, siapapun ya, Anda tidak usah takut kalau Anda menjadi orang benar dan Anda punya akses dengan yang maha benar, yaitu the divine power. Itu pesan saya.